Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari bahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-14, yaitu bab al-iqtisad fit ta'ah, yaitu bab yang menjelaskan tentang al-iqtisad fi ta'ah, yaitu pertengahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-iqtisad artinya pertengahan, artinya tidak berlebihan. Karena dalam beragama itu ada orang yang ekstrim, yaitu berlebihan. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Maksudnya ada orang yang terlalu bersemangat, ada yang malas. Maka kita dianjurkan untuk pertengahan, tidak terlalu bersemangat sehingga nanti akan menimbulkan bosan, dan juga tidak malas, tapi pertengahan. Ini yang dimaksud dengan al-iqtisad, bahwasanya dan memang segala sesuatu itu yang paling baik adalah pertengahan dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, dalam urusan agama ataupun urusan kita di dunia ini. Yang terbaik adalah pertengahan. Bagaimana dalam kehidupan dunia kita juga yang terbaik adalah pertengahan, tidak berlebihan. Begitu juga dalam hal ini adalah dalam hal agama, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga sebaiknya adalah pertengahan. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian adalah umat yang pertengahan. Kita umat Islam itu adalah umat pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi yang mereka adalah orang yang dia memiliki ilmu tapi tidak beramal. Adapun orang Nasrani, mereka tidak berilmu tapi beramal. Itu amalan tanpa ilmu. Maka umat Islam adalah dianjurkan berilmu kemudian beramal dengan ilmunya tersebut. Orang Yahudi, mereka orang yang menganggap remeh para nabi dan rasul. Bahkan mereka, sebagian mereka membunuh para nabi dan rasul. Sedangkan orang Nasrani, orang yang dia mengkultuskan para nabi dan rasul, mengagungkan tapi berlebihan sehingga menganggap nabi tersebut sampai kepada derajat ketuhanan. Ini adalah dua hal yang berlebihan. Maka umat Islam pertengahan, menghormati para nabi dan rasul tapi tidak sampai menganggapnya sebagai sembahan atau sebagai Tuhan. Maka ini makna dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Maka ciri dari agama yang mulia ini adalah pertengahan. Karakteristik atau sifat ciri dari umat ini atau agama Islam ini adalah bagaimana Islam itu pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani. Syariat Islam juga syariat yang pertengahan antara Yahudi dan Nasrani.
Tidak berat dan tidak ringan, tapi pertengahan. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa ayat. Yang pertama surah Thaha ayat 1 dan 2, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah SWT mengatakan, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad agar engkau menjadi orang yang susah atau celaka. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini agar Anda menjadi orang yang susah, tapi Al-Qur'an ini diturunkan agar Anda menjadi orang yang baik, ya. Tidak susah, tidak sulit, tapi mudah. Maka Allah SWT menurunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia dan sempurna, yang di dalamnya syariat juga sempurna. Di mana syariat Islam itu adalah syariat yang pertengahan, tidak sulit. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan kepada anda sekalian kemudahan. Jadi Allah SWT menginginkan kemudahan sebenarnya, dan tidak menginginkan kepada anda kesusahan, kesulitan. Makanya agama ini adalah sebenarnya agama yang mudah, tidak sulit. Kemudian dalam bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa hadis. Yang pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Qala man hadhihi? Qalat hiya fulanah tadhkuru min salatiha. Qala mah 'alaikum bima tutiqun? Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Wa kana ahabbu ad-din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW pulang ke rumah, kemudian ketika itu Nabi melihat di rumahnya ada seorang wanita. Kemudian Nabi bertanya, siapa ini perempuan ini? Kemudian Aisyah mengatakan, fulana, ya, si fulan, ya, fulana. Lagi ngapain? Tadhkuru min salatiha, yaitu dia masih berzikir dari salatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mah alaikum bima tutiqun. Maka hendaknya, kata Nabi SAW, ya kalimat mah artinya ya jauhi. Hendaknya kalian itu beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah SWT tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan yang paling dicintai atau disukai oleh Allah SWT dari agama ini adalah amalan dari seseorang yang dia senantiasa melakukan amalan tersebut atau terus menerus, continue. Maka dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi pulang ke rumah, kemudian ada seorang yang ketika itu dia masih berzikir. Seorang wanita masih berzikir dari sholatnya, dia sholat. Maka Nabi bertanya, kenapa? Ada apa dengan wanita ini? Dia masih berzikir, menunjukkan bahwasanya zikirnya panjang. Karena Nabi sudah selesai zikir di masjid, pulang dia masih berzikir, berarti panjang dia zikir. Maka Nabi SAW di sini memberikan peringatan agar beramal sesuai dengan kemampuan. Karena memang ya kita dianjurkan melakukan zikir misalnya habis salat sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang mana zikir setelah salat ada kita istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam, kemudian kita tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Kemudian baca ayat kursi 3 qul. Udah. Maka kalau kita perhatikan zikir itu tidak panjang ya. Dan juga tidak terlalu pendek, ya biasa, sedang.
Nah, sedangkan wanita ini masih dia sholat, ya, masih dia berzikir. Sedangkan Nabi sudah pulang ke rumahnya. Maka Nabi SAW memberikan peringatan agar tidak berlebihan, agar kita dalam berzikir dan beribadah mengikuti syariat. Apa yang diajarkan itu yang kita lakukan, tidak ditambah. Walaupun memang ada zikir itu yang sifatnya mutlak, sifatnya mutlak, boleh kita berzikir subhanallah berapa kali saja. Tapi itu zikir itu tidak mesti kita duduk di tempat sholat kita atau di masjid, kita sambil jalan, sambil di kendaraan bisa. Sedangkan wanita ini dia masih duduk di tempat sholatnya, masih dia zikir panjang. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, Allah SWT itu tidak akan bosan. Tidak akan bosan maksudnya apa? Yang mendengarkan orang berzikir dan memberikan pahala. Allah SWT tidak mungkin bosan. Allah SWT akan senantiasa memberi pada manusia pahala, ganjaran. Cuman yang dikhawatirkan kitanya yang bosan beribadah. Karena apa? Karena jiwa manusia tidak seperti malaikat. Malaikat itu dia ketika diciptakan oleh Allah SWT, ada malaikat itu yang diciptakan sujud. Sejak diciptakan sampai hari ini sujud aja dia, nggak bosan-bosan. Kalau kita nggak mungkin seperti itu. Coba sholat saja 5 menit, itu udah imamnya baca sedikit panjang, kita udah batuk-batuk di belakang. Wah ini kita yang cepat bosan. Maka dalam hal ini Nabi SAW memberikan peringatan agar kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan, artinya tidak memaksakan. Kecuali ada orang yang memang dia sudah terbiasa, sholatnya panjang, bacaannya panjang, dia sudah terbiasa. Kita harus mengukur diri. Bisa juga seperti itu, tapi bertahap, tapi nggak bisa langsung. Pernah juga kita katakan bahwasanya segala sesuatu itu harus bertahap. Kita ingin sholat malam misalnya, Nabi itu 11 rakaat, langsung kita nanti malam sholat 11 rakaat. Besoknya KO, enggak sholat lagi. Itu kan enggak bagus. Jadi kita mulai dulu 2 rakaat. 1 bulan ini 2 rakaat, besok tambah lagi, bulan depan 2 rakaat lagi, 4 rakaat. Begitu. Enggak bisa langsung. Kenapa? Karena kalau langsung 11 rakaat itu bosan akhirnya. Bosan akhirnya tinggalkan amalan itu. Itu yang dilarang oleh Nabi. Maka di sini Nabi mengatakan Allah itu tidak akan bosan. Allah akan senantiasa memberikan pahala, ganjaran kepada orang yang banyak ibadahnya. Tapi kita yang dikhawatirkan enggak kuat. Itu yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan yang paling disukai oleh Allah dari amalan seorang itu adalah yang kontinu, yang terus menerus. Tetap, walaupun sedikit, itu lebih baik. Kita sholat malamnya cuma 2 rakaat, enggak apa-apa. Tapi terus tiap malam. Kita baca Al-Qurannya cuma setengah halaman sehari, enggak apa-apa. Tapi itu tiap hari. Daripada kita sholatnya malam ini 11 rakaat, sebulan kita free, enggak sholat malam. Atau kita hari ini baca 2 lembar, besok enggak baca lagi. Sepekan libur. Maka itu enggak bagus. Kata Nabi SAW, ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Yang paling baik dari amalan yang disukai oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah adalah orang yang amalannya itu kontinu, terus menerus dilakukan oleh orang yang melakukannya, terus menerus, tidak berhenti. Karena sedikit demi sedikit itu lebih baik, sehingga apa? Jiwanya enggak bosan. Sebab kalau langsung banyak, nantinya bosan, akhirnya dia tinggalkan amalan itu. Tapi kalau sedikit, besok lagi, sedikit lagi. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha
Wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abada wa qala al-akhar wa ana asumu dahra wa la uftiru wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum walladhi qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwasanya ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah istri Nabi. Kemudian mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu punya semangat ya, untuk beribadah. Mereka tanya ibadah Nabi itu gimana sih di rumah. Mereka tanya sama siapa? Sama istrinya. Enggak langsung nanya sama Nabi, tapi nanya sama istri Nabi SAW. Bagaimana sih Nabi di rumah? Bagaimana amalannya, ibadahnya di rumah? Kemudian diberitahu oleh istri Nabi, begini, amalan Nabi begini. Kemudian mereka setelah mendengarkan pemaparan tersebut, keterangan dari para istri Nabi, kemudian mereka menganggap amalan Nabi berarti sedikit cuman ya. Sedikit amalan Nabi itu cuman. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya kalau kita bandingkan diri kita dengan Nabi ya enggak bisa lah. Kenapa? Karena Nabi itu orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah lalu dan yang akan datang. Makanya Nabi ya sedikit lah ibadahnya enggak apa-apa karena beliau sudah diampuni. Ya kalau kita kan belum diampuni, kita harus lebih banyak. Nah gitu kira-kira seperti itu kesimpulan mereka. Akhirnya mereka mengatakan apa? Salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat terus, enggak berhenti-berhenti sholat. Yang kedua mengatakan saya akan puasa terus, enggak berbuka. Kemudian yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah. Saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selamanya. Coba kita lihat 3 orang ini maksudnya baik atau tidak? Ya baik. Apa maksudnya? Ingin beribadah kepada Allah SWT. Yang satu mengatakan saya akan sholat terus. Sholat itu ibadah, bagus apa tidak? Bagus. Saya akan terus sholat, nggak berhenti sholat. Ya bagus. Kemudian ada yang kedua, selalu berpuasa, tidak berbuka, atau puasa dia terus, tiap hari puasa. Bagus. Ya. Ini kan puasa, ibadah. Ada yang ketiga dia menganggap bahwasanya kalau saya menikah saya tidak bisa fokus ibadah lah. Saya pengen fokus ibadah, tidak usah saya nikah selamanya. Nabi SAW ketika mendengarkan hal tersebut, datang Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, kalian yang mengatakan ini dan itu, kalian yang mengatakan begini. Kata Nabi, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya sholat, saya juga tidur. Saya juga menikah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam hal ini, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bisa lihat ya, bahwasanya ibadah itu yang dilihat bukan banyaknya. Coba kita lihat, ini orang mau sholat terus kan banyak berarti, puasa terus dia, berarti banyak itu, tiap hari puasa. Maka ibadah itu bukan dilihat banyaknya, kuantitasnya, tapi dilihat dari kualitas. Sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak? Maka Nabi SAW di sini mengatakan, aku ini orang yang paling bertakwa, paling takut sama Allah. Tapi aku puasa, aku juga berbuka. Kenapa? Karena nggak mungkin kita itu puasa terus, nggak mungkin kan? Nggak kuat kita, nggak mampu.
sholat terus nggak akan mampu. Maka Nabi SAW di sini mengatakan, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku yang paling takut kepada Allah SWT daripada kalian. Tapi bagaimana? Aku puasa, aku berbuka. Jadi seorang yang dia berpuasa kemudian dia berbuka, dia bertakwa atau tidak? Iya, bertakwa. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi. Justru orang yang puasa terus itu enggak bertakwa dia. Karena menyelisihi ajaran Nabi. Orang yang dia sholat terus itu bukan orang bertakwa. Kenapa? Menyelisihi sunnah Nabi, ajaran Nabi. Orang yang dia sholat, ada waktu tidur, ada waktu istirahat. Kalau dia terus saja sholat, itu bukan sunnah Nabi, itu bukan yang ajaran Nabi, bukan ajaran Islam itu. Maka dalam Islam nggak ada seperti itu. Begitu juga orang yang tidak pernah menikah, nggak mau dia nikah, nggak usahlah aku nikah. Maka ini juga bukan ajaran Nabi. Dia sudah dianjurkan menikah, dianjurkan untuk menikah. Ya kalau bisa 2, 3, 4, itu yang dianjurkan. Tapi kalau nggak mampu ya sudah 1 saja. Tapi dianjurkan menikah secara umum. Adapun orang yang dia tidak mau menikah, orang yang dia melajang seumur hidup, itu tidak dibolehkan. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang dia benci kepada sunnahku, berarti dia bukan golonganku. Jadi benci kepada sunnah Nabi SAW. Di mana sunnah Nabi apa? Ajaran Islam itu tidak mengajarkan kepada kita untuk sholat terus, puasa terus, atau membujang terus, tidak. Justru ada waktu sholat, ada waktu tidur, ada waktu istirahat, ada waktu puasa, ada waktu berbuka, ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita dengan istri, anak dan sebagainya. Begitu. Nggak ada orang yang dia sendirian hidup. Tidak dibolehkan. Kalau dia menganggap, oh kalau saya bujang saya lebih fasih lah beribadah, lebih mantap ibadah. Enggak. Justru dia harus menikah. Itu yang dianjurkan. Nabi menganjurkan, bahkan disuruh banyak menikah, sampai 4 disuruh oleh Allah SWT. Allah sendiri yang bilang itu dalam surah An-Nisa. Ibu-ibu jangan lihat saya terus. Sensitif ya. Ya Allah sendiri menyuruh 4. Ya artinya apa? Disuruh menikah. Jangan tidak menikah. Artinya apa? Dalam hal ini sebagian orang ya, seperti orang-orang Nasrani, mereka punya pemahaman bahwasanya beribadah itu adalah menyendiri. Ya, di antara mereka kan para pastor dan sebagainya tidak menikah mereka. Kemudian tetap tinggal di gerejanya dan sebagainya. Itu bukan ajaran Islam. Kita ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita bekerja keluar sana. Enggak ada umat Islam itu yang dia di masjid aja 24 jam. Kecuali kalau dia itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Itu lain lagi. Tapi selain itu, ada waktu kita ke masjid, ada waktu kita sholat, ada waktu kita pulang, ada waktu kita di pasar, ada waktu kita di rumah, ada waktu kita di jalan dan sebagainya. Maka hidup itu dalam Islam seimbang. Tidak hanya pada satu tempat atau satu perbuatan saja. Ya seperti orang-orang Nasrani yang mereka di gerejanya saja, tidak keluar-keluar dia. Beribadah fokus di situ. Itu tidak ada di dalam Islam. Itu yang disebut dengan Allah sebutkan rahbaniyah. Yaitu yang mereka para rahib mereka yang mereka tinggal di tempat ibadah, tidak keluar, fokus di situ. Itu tidak ada dalam Islam. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana orang yang paling bertakwa kepada Allah itu Rasulullah. Tapi Rasulullah apa? Ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk berpuasa, ada berbuka. Nah ini adalah ajaran Islam. Bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita pertengahan. Artinya apa? Tidak ekstrim. Jadi ada orang yang ekstrim yang dia pengen beribadah kemudian dia meninggalkan segala sesuatu. Tidak begitu. Atau ada orang yang sebaliknya tidak mau beribadah sama sekali. Ini juga enggak. Jadi ada ini kan pengen fokus ibadah, ditinggalkannya semua.
Sebaliknya ada juga orang yang meninggalkan ibadah. Ini juga dua hal ini enggak bertentangan dan bukan itu ajaran Islam. Tapi bagaimana kita bisa ada waktu untuk salat, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk dunia juga. Begitu. Jadi tidak boleh kita hanya beribadah saja, kemudian kita tidak bekerja, atau sebaliknya bekerja saja nggak ada beribadah, enggak juga. Ada waktu kita beribadah. Makanya kita bisa lihat sholat kita 5 kali sehari semalam. Ada waktu subuh, habis subuh kita kerja. Nanti ada waktu zuhur, ada jeda di situ. Apa hikmahnya kalau kita perhatikan? Ada hikmahnya itu jeda itu. Bisa saja Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu, tapi waktunya coba dirapatin misalnya. Ya sudah, kamu bekerja dari pagi sampai malam, sampai siang, sore misalnya. Nanti sholat 5 waktu mulai dari jam 7 pagi, malam sampai jam 10 malam. Bisa saja kan Allah mewajibkan itu seperti itu. Bisa saja, tapi itu apa? Mungkin kita akan jenuh. Tapi Allah SWT membuat aturan sholat itu ada jedanya. Ada sholat subuh 2 rakaat, ada jeda setelah itu yang panjang sholat zuhur. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, kemudian ada jeda untuk sholat asar 4 rakaat. Kemudian ada jeda maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu kalau kita perhatikan itu adalah jeda yang di situ kalau kita renungkan, kita dalam beribadah kepada Allah SWT tidak monoton, tapi ada jeda, ada waktu untuk beristirahat dan sebagainya, supaya kita semangat. Ada setelah kita sholat, sekarang ini mau sholat lagi, jadi ada semangat. Jadi kalau ada istirahatnya ada semangatnya. Tapi kalau berturut-turut tuh capek jadi. Maka Nabi SAW di akhir hadis ini mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, membenci ajarannya. Maksudnya sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi, membenci Islam, ajaran Islam. Maka bukan dari golonganku, bukan dari umat Islam. Ya kita umat Islam mestinya apa? Mestinya umat Islam ya dia cinta kepada Islam. Umat Islam berarti dia cinta kepada syariat untuk melakukan apa yang dia lakukan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'un qalaha thalathan, rawahu Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, halaka al-mutanatti'un, yaitu celaka orang yang mutanatti'un. Mutanatti'un itu orang yang mutasyaddidun, orang yang dia memberatkan dirinya sendiri. Mutasyaddid itu artinya keras atau memberatkan. Maka kita diperintahkan dalam beribadah itu tidak memberatkan. Jadi agama ini enggak berat. Tapi kadang kita memberatkan diri kita. Nah, ini yang Nabi katakan apa? Halaka al-mutanatti'un. Celaka orang yang memberatkan dirinya. Dalam syariat kita lihat ya. Syariat itu, ibadah itu, coba kita lihat, ibadah. Ibadah itu gampang, enggak berat, mudah. Contoh yang paling sederhana, mulai dari sholat. Coba kita lihat sholat. Sholat itu mulai dari takbir. Takbiratul ihram kita apa? Allahu Akbar. Kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Kemudian bersedekap. Gampang, Allahu Akbar. Dan cukup niat dalam hati. Tapi kadang ada orang yang kita lihat itu, ini praktek ya, kejadian, bukan ngomong doang ya, maksudnya ini kita lihat ada orang itu sholat, dia ketika takbir aja lama nih. Allah. Nah, itu lama nih. Untuk itu masang kuda, seperti orang mau ini, pasang kuda-kudanya. Lama nih. Ya. Untuk takbiratul ihramnya, kemudian ada tangannya di pelintir-pelintir ya apa, digulung-gulung Nah, katanya harus takbiratul ihram itu harus pas dengan apa? Niat. Akhirnya diulang-ulangnya. Nah, ini kan memberatkan diri. Ini contoh sederhana ini. Ini kejadian ada apa enggak? Ada, kita lihat nih. Nah, ini namanya apa? Ini contoh sederhana. Padahal takbir itu biasa sih, Allahu Akbar sudah.
Niat dalam hati kita, dan niat itu tidak perlu dilafazkan. Cukup dalam hati kita berangkat sholat, niat kita sholat maghrib berjamaah, udah. Nggak perlu ya, harus usolli, ya harus ini, ya itu memberatkan diri namanya. Sampai akhirnya apa? Imam sudah baca Al-Fatihah, dia masih juga takbirnya tadi belum kelar-kelar lagi. Belum pas-pas lagi, diulangnya lagi. Nah ini kan menyusahkan diri namanya. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Atau kadang kita lihat juga dalam berwudu, ada orang yang kadang was-was dia berwudu itu. Diulang-ulangnya wudu itu berapa kali. Ini udah basah belumnya, itu namanya was-was. Menyusahkan diri. Itu kadang hal yang agama ini mudah, tapi kenapa kita bersulit? Kata Nabi, justru celaka orang itu yang menyusahkan dirinya sendiri itu. Kenapa celaka? Coba kita lihat. Dia akhirnya tertinggal takbiratul ihram. Imam sudah baca Al-Fatihah, sudah baca ayat, dia masih juga takbiratul ihram. Tertinggal dia. Tidak dapat keutamaan dia bisa takbiratul ihram bersama imam. Padahal bertakbiratul ihram bersama imam itu pahalanya besar. Tapi dia karena tadi melakukan hal yang tidak diajarkan, akhirnya apa? Dia sendiri rugi dia. Dan masih banyak mungkin ya contoh ya, yang hal-hal yang memberatkan dalam misalnya akad nikah misalnya itu ada sering kita mendengar itu harus pas satu nafas, aku nikahkan, aku terima, harus satu nafas, kalau enggak satu nafas enggak pas, enggak sah. Ini kan kadang menyusahkan diri. Ulang lagi kata ininya, penghulunya, ulang lagi. Siapa yang mengharuskan satu nafas itu? Terus harus harus langsung, enggak mesti langsung. Ya ada jeda dikit apa-apa. Nih kalau ini enggak, dia harus langsung. Harus salaman juga, harus ini istighfar dulu, macam-macam itu enggak ada sebenarnya. Itu tambahan dari kita baik. Kemudian apa? Istighfar dulu. Kemudian apa lagi namanya nih? 2 kalimat syahadat ini orang mau masuk Islam mau akad nikah. Nah ini kadang. Ini kan menyusahkan diri. Ada nggak itu di zaman Nabi? Nggak ada orang kayak akad nikah itu pakai istighfar terus pakai syahadat dulu. Syahadat tuh kalau orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam dia ya syahadat dulu dia. Ini orang mau nikah, jelas dia muslim, lakinya muslim, perempuannya muslim, ngapain syahadat lagi? Kan menyusahkan diri, lama aja dia akhirnya. Pesta lagi. Biasa-biasa aja yang ada yang kita menyusahkan diri. Kadang ada orang yang sampai berhutang dia pesta. Itu kan menyusahkan diri namanya. Kenapa harus seperti itu? Ini Bapak Ibu, ini cara beragama namanya harus kita rubah. Ini kata Nabi, celaka orang yang menyusahkan dirinya. Agama itu enggak seperti itu. Makanya sering kadang kita lihat para pengantin itu, yang pengantin laki-laki itu kan takut dia itu menikah. Pas akad nikah itu dia udah gemetaran dia, down dia. Apalagi ditakut-takutin pula. Ditakut-takutin. Harusnya apa? Orang ini dikasih semangat. Ini ditakut-takutin, dikerjain, ya, dikucak pula istilahnya. Pengantin ini dikucak, sehingga akhirnya dia gemetaran. Padahal dia udah. Nah ini hal yang berlebihan namanya dalam beragama gitu. Nah diajarkan seperti itu gitu. Agama itu mudah. Kenapa kita mempersulit diri? Menyusahkan diri. Kata Nabi, celaka orang yang menyusahkan dirinya. Apalagi kita menyusahkan orang lain. Ya. Sehingga orang tadi ya itu pengantin tadi takut dia lagi. Cukup sekali bayalah aku nikah katanya. Nah, itu. Dia bilang pula sama penghulu, ini sekali bayar. Yuk kamu sekali aja. Nah, itulah. Itu berlebihan. Ya. Ini yang pertama dan terakhir ya katanya. Nah itu dipesanin sama penghulunya. Nah, itu. Padahal ini apa? Ini tidak ada dalam syariat seperti itu. Iya, sewa taklik itu sebenarnya nggak harus dibaca, nggak ada aturan seperti itu sebenarnya. Yang kita cuma ada akad nikah selesai, aku terima nikahnya, udah selesai. Iya. Ya itulah kita kadang banyak
pernak-perniknya. Yang pernak-perniknya ini yang apa? Yang banyak pula. Habis waktu karena itu. Covernya lebih banyak, isinya ya. Padahal sebenarnya gampang. Di zaman Nabi gampang, mudah, nggak ada yang susah. Sederhana. Maka ini, akhirnya apa? Orang akan nikah itu susah. Kemudian juga apalagi kita ini kan, ya mungkin ya itulah adat istiadat harus ini, harus pakai kain ini, pakai itu lah pula. Ya, itu. Ya, itu adat. Ya kalau tidak memberatkan tidak apa-apa. Tapi jangan kita kadang memberatkan. Agama ini mudah. Kenapa kita memberatkan diri? Menyusahkan diri. Ya macam-macam ya. Nggak pakai sarung, nggak boleh masuk apa macam. Ya itulah. Kadang adat kita ini kadang menyusahkan. Menyusahkan diri kita sendiri kadang. Padahal itu nggak ada. Maka syariat itu apa? Syariat itu mudah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, hadis selanjutnya, Ani Nabi SAW qala inna dina yusrun wa la yushadda ad-din illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minal duljah. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah al-qasda tablughu. Yaitu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia ini, inna dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Tadi Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada anda kemudahan. Inna hadha din yusrun, agama ini mudah. Wala yushadda ad-din illa ghalaba, tidak ada orang yang menyusahkan agama ini kecuali dia akan kalah. Maksudnya dia menyusahkan orang untuk dalam beragama, dia akan kalah. Dia memberatkan diri dalam beragama, dia akan kalah. Maka agama ini mudah. Kenapa memberatkan diri? Dia sendiri akan kalah. Akhirnya apa? Dia mungkin merasa jenuh, merasa bosan dan sebagainya. Karena tadi dia menyusahkan diri sendiri. Akhirnya tadi kan seperti sholat tadi dia lama gitu, akhirnya malas ya sholat. Karena harus diajarkan sama gurunya gitu kan misalnya, harus pas kamu ini, kalau enggak sah kamu. Akhirnya apa? Enggak mau dia sholat lagi. Nah itu, jangan sampai kita gara-gara itu, yang itu sebenarnya enggak ada syariatnya kita ajarkan yang enggak benar, akhirnya apa? Orang tinggalkan sholat. Harus pas nian ini, harus ini, sholinya harus mantap, kalau enggak sah. Akhirnya orang tuh enggak mau sholat lagi. Ini kan berbahaya, ini kan kalah artinya jadi. Orang itu akhirnya dia tidak mau beragama, tidak mau sholat dia lagi. Maka dalam hal ini apa? Agama ini mudah. Kenapa kita mempersulit? Khawatirnya apa? Orang lari dari Islam karena kita mempersulit. Orang yang tadinya mau masuk Islam karena sulit tadi, susah tadi, akhirnya apa? Lari dia dari Islam, nggak jadi dia masuk Islam. Atau naudzubillah yang sudah dalam Islam merasa bosan keluar dari Islam, naudzubillah. Kenapa? Menyusahkan. Dia diajarkan hal-hal yang berat yang sebenarnya itu nggak ada dalam Islam. Maka ini kita mengajarkan manusia agama Islam sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Agama itu mudah. Kenapa kita mempersulit, mengajarkan yang sulit? Kata Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka saddidu artinya ya pertengahan saja. Lakukan yang benar, sadid, tasdid artinya lakukan yang benar. Yang benar ya apa? Yang diajarkan oleh Nabi, yang tepat. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Udah, ajarkan itu. Jangan menyusahkan diri. Wa qaribu, ya berusaha untuk mendekati Nabi, maksudnya mendekati amalan yang diajarkan oleh Nabi. Wa abshiru, beri kabar gembira orang, jangan ditakut-takutin. Nah, itu tadi orang menikah tadi, wah, ya, kamu ini takut dia. Gemetaran dia. Ya, kasih kabar gembira orang. Jangan dikasih kabar takut. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Yaitu hendaknya kita dalam beribadah kepada Allah SWT meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan amalan pada waktu pagi, sore dan pada malam hari. Maksudnya apa? Dalam beribadah yang seperti tadi kita sebutkan, kita dianjurkan beribadah. Ada waktunya. Tidak full kita beribadah dari pagi sampai sore full, enggak. Tapi ada waktu pagi, ada sore, ada malam. Maka kita
bermohon kepada Allah pertolongan atau minta pertolongan kepada Allah ketika kita beribadah itu. Di mana ibadah tersebut sendiri sebenarnya memberikan jeda yang dengan itu kita tidak menjadi orang yang bosan. Wasta'inu bil ghadwah, artinya minta pertolongan kepada Allah pada waktu pagi ketika kita sholat subuh, ketika kita beribadah pagi hari, minta tolong sama Allah. Kemudian kita bisa beribadah dengan baik pada waktu pagi berzikir. Kemudian pada waktu sore juga. Kemudian kita juga pada malam hari beribadah. Ya, sedikit, maksudnya ada ibadah pagi sedikit, sore sedikit, malam sedikit. Artinya apa? Sedikit-sedikit ini lebih baik daripada kita langsung banyak tapi tidak continue. Maka ini dianjurkan. Bagaimana kita dalam beribadah? Ibaratnya di sini disebutkan oleh Imam Nawawi permisalan. Permisalan apa? Permisalan orang yang beribadah itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Gimana orang yang melakukan perjalanan itu? Ya, dia melakukan perjalanan misalnya, capek, berhenti dia. Istirahat dulu. Kemudian udah kembali kekuatannya, jalan lagi. Capek, berhenti lagi, begitu lah. Jadi enggak dipacu terus. Akhirnya apa? Habis itu dia enggak bisa bangun lagi. Akhirnya apa? Dia enggak sampai-sampai. Beda. Ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan nih, kita menuju suatu tempat misalnya. Tiba di sepertiga jalan kita berhenti dulu, istirahat dulu. Nanti lanjut lagi sepertiga yang kedua. Istirahat lagi. Sampai kita itu enak. Enggak terasa capeknya. Tapi kalau kita langsung ngejos, enggak pakai berhenti, udah tanggung ini, udah langsung aja lah. Kita bisa jadi enggak sampai di jalan, atau mungkin sampai tapi apa? Capek. Akhirnya kita tobat, sudahlah besok enggak usah lagi pergi ke sini. Nah, itu akhirnya. Capek kita nih. Terasa capeknya kenapa? Karena kita langsung. Tapi kalau kita sedikit, enggak terasa capeknya. Besok kita ke sini lagi, enggak masalah. Melakukan perjalanan lagi enggak masalah. Maka itu ibaratnya, ya. Ibarat yang diberikan, ya. Sebagaimana ya disebutkan dalam hadis bahwasanya ya al-qasda, maksudnya kita itu beribadah sedikit. Kita akan sampai ke surga, maksudnya sampai amalan kita. Kita enggak akan meninggalkan amalan itu. Tapi kalau kita terus, ya seperti tadi kita sebutkan, yang di sini Imam Nawawi sendiri memberikan sebuah permisalan dalam kita beribadah itu seperti orang musafir yang melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan untuk mencapai suatu tempat, daerah tertentu, maka dia seperempat jalan, sepertiga jalan berhenti dulu, istirahat dulu, lanjut lagi. Itu lebih baik. Tiba di tempat itu dia enggak capek, dia senang, happy dia ketika dia melakukan perjalanan ini. Tapi kalau enggak, dia terus ngejar. Tiba di sana dia capek, akhirnya dia akan mengatakan enggak mau saya lagi ke sini. Begitu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu sedikit, akhirnya apa? Kita beribadah itu enjoy istilahnya. Dalam beribadah itu kita merasakan nikmatnya ibadah. Ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau kita merasakan nikmat, kita ingin beribadah lagi. Tapi kalau kita tidak merasakan nikmat ibadah gimana? Capek ini beribadah ini. Akhirnya apa? Tidak usahlah besok lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Makanya kita beribadah apa? Sedikit demi sedikit. Itu yang dimaksud dengan pertengahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Masih ada hadis-hadisnya yang berkaitan dengan bab ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.